Halo teman-teman, jadi sebetulnya gue membuat video ini ya terkait ngerekap sebetulnya teman-teman. Sesi yang waktu itu udah kita jalanin, tujuannya biar in case mau didengerin lagi itu bisa teman-teman. Jadi secara rekap, gue pribadi ya atau manajemen wakil manajemen di Fabula itu pengen banget terus untuk improve dari sisi talent teman-teman. Terlepas akan ada plan-plan berikutnya, cuman yang bisa kita lakukan duluan ya kita lakukan duluan. Nah, di part seperti ini, harapannya gue adalah gue sendiri mau kayak sharing lah ya, terkait dengan topik goals, time, sama capacity. Nah, kenapa gue mau sharing hal ini, teman-teman? Karena gue itu believe untuk tiga hal ini, apabila dikombinasikan, itu akan menjadi sesuatu yang lebih mantep gitu loh, lebih wow, karena kombinasi ini yang gue believe dan memang sudah gue jalanin sekian lama teman-teman. Jadi terkait tiga hal ini gue pengen share sebetulnya. Nah, balik lagi ya, karena metode itu adalah gue yang share di sini, tolong kalian tuh kritis di situ, karena belum tentu yang gue share ini benar ataupun sesuai dengan kalian teman-teman. Jadi ambil yang kalian nilai itu yang cocok atau menurut kalian itu oh bisa gue coba dulu nih misalnya. Tapi kalau butuh diskusi atau nanya atau kita brainstorming gitu ya dengan hal-hal atau poin-poin yang kalian percaya itu mungkin perlu kita diskusikan biar tidak ada hal yang kurang sesuai atau kurang mantep gitulah, mending kita diskusikan biar kita dapetin masing-masing esensinya. Nah, gue juga pengen dapet feedback for the long run ya. Oh, ngejapri gue boleh, ngomong di grup boleh atau apapun boleh ya. Nah, gue mulai dulu ya teman-teman terkait goals, time, dan capacity ini. Nah, gue masuk ke part pertama sebenarnya ke area goals itu dulu sebetulnya teman-teman. Jadi, goals itu gue believe sesuatu yang harus kita camkan gitu loh di otak kita sendiri teman-teman. Jadi sesuatu yang memang kita pengen targetkan gitu loh. Goals itu mesti jelas dan tidak boleh abstrak. Dan paling penting adalah di goals itu adalah terukur. Bukan based on asumsi, bukan based on sesuatu yang kita mengawang-awang di situ teman-teman. Tapi sesuatu yang benar-benar kita bisa ukur. Kalkulatornya clear, penggarisnya clear di situ. Nah, goals itu juga hal-hal yang perlu kita terus-menerus kita tajamkan. Jadi goals itu bukan sesuatu yang saklek gitu loh teman-teman. Bisa aja misalnya goals jangka panjangnya apa, kita mulai turunkan ke jangka menengah, kita turunkan ke jangka lebih pendek gitu misalnya. Nah, untuk jangka pendek pun kalau kita merasa, oh kayak ini goal jangka pendek nih kurang pas nih kalau ke depannya kalau goal jangka panjang gue ke sana. Ada sesuatu goals yang lebih pas buat gue, itu boleh dicuning atau boleh ditajamkan, teman-teman. Jadi goals itu sendiri menurut gue, Darwin, itu tidak saklek. Boleh berubah goals itu. Boleh dicuning goals itu. Nah, cuman hati-hati teman-teman. Jangan terlalu sering berubah-berubah goals itu. Emang kita orang galawers gitu loh. Kita sesuatu yang besok berubah enggak kayak gitu juga sebetulnya. Cuman kita perlu mendesain goals itu sesuatu yang terukur. Contoh, gue kasih contoh ya teman-teman ya. Oh, gue mau menjadi product manager nih kok. Untuk satu produk Kifabula dalam waktu 1 tahun gitu misalnya. Itu goals. Yang gue percaya adalah jumlah produknya clear, jumlah durasi waktunya clear di situ. Contoh kedua, untuk misalnya developer yang mau menjadi tech lead for depannya seperti teman-teman ya. Oh, gue mau jadi tech lead kok. Tech leadnya gue nggak mau semua karena gue merasa capacity gue. Nah, kita bahas capacity teman-teman ntar ya. Gue tuh fokus di front end developer dulu. Front endnya pun gue akan lebih saklek. Gue akan lebih tajam di situ. React dulu kok yang gue akan kejar. React dulu. Waktu yang gue akan targetkan untuk gue menjadi tech lead itu adalah dalam 1 tahun. Contoh goals yang ketiga, teman-teman. Kok gue udah jadi developer udah 3 tahun kan nih kok ya. Gue mau jadi BA kok. Gue mau jadi business development kok. Tapi khusus untuk digital platform, kasih gue waktu 1 tahun. Nah, gue mau explore, kan gue believe kok yang lo jelasin waktu itu. BD ini kan atau business development ini kan lebar. Nah, gue mau fokusin misalnya di
bagian customer success jobs dulu. Misalnya kayak gitu. Ini juga menurut gua sendiri, teman-teman, goals ini jadi hal yang kalian tuh punya sesuatu pengen kalian kejar. Nah, ini penting. Goals itu adalah sesuatu yang kalian pengen jalankan di titik itu, dalam durasi waktu itu, dengan rule seperti itu. Harus punya hal ini dulu. Harus kuat di sini dulu. Nggak boleh menjalani hidup. Ini gua sendiri, teman-teman, ya. Gue merasa ini yang gue pengen rasakan dan gue pengen share gitu. Gue atau kita nggak boleh menjalani hidup yang yang gitu-gitu aja gitu, mengisi hari nggak jelas gitu ya. Pokoknya kita biarin em, air membawa kita kemana gitu ya. Nggak di sana sebetulnya. Kalau kita ngomongin ikan itu, kalau ikan yang terbawa arus udah pasti ikan yang mati, udah pasti di situ. Ikan yang hidup itu adalah ikan yang sedikit-sedikit pasti dia lewat ke sana, lewat belok ke situ gitu. Bukan yang terus ke bawah terus gitu. Dan kalau kita ngikutin arus, pasti kalau air gitu ya, kita ngomongin analogi air, pasti dari atas ke bawah. Makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin turun. Nah, goals ini ada sesuatu yang kita set sendiri ya. Mungkin nggak ada orang lain yang tahu goals ini. Kalian punya goals sendiri di situ. Dan kalian kejar sendiri di situ. Ini part pertama, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah dengan time management di situ. Ini banyak metode ya, teman-teman ya. Ini banyak hal yang bisa didapetin lah di poin di sini. Cuman kalau gue pribadi, gue itu believe dengan fragmentation atau pembagian atau apapun lah nama di situ. Jadi karena gue udah set goals itu dalam waktu yang tertentu, let's say 1 tahun, gue akan pecah-pecah tuh waktu per bulan, per minggu, per hari, per jam di situ. Jadi turun dia. Jadi gue target tahun ini adalah ini gitu misalnya. Gue akan pecah-pecah tuh. Ada yang gue kejar dalam waktu ini 3 bulan, ada yang gue kejarin dalam waktu 1 tahun, ada yang gue kejarin dalam waktu 4 bulan, ada yang gue kejarin dalam waktu 2 bulan gitu misalnya. Masing-masing target gue tuh udah clear durasi waktunya. Nah setelah itu breakdown lebih kecil lagi. Hari ini gue bisa ngapain di situ? Kalau memang pekerjaan itu susah gitu misalnya menurut kita gitu ya. Ya udah berarti dalam durasi waktu 8 jam kita harus targetkan pekerjaan ini kelar. Tapi misalnya ada pekerjaan yang kita sanggup mengerjakan dalam waktu 4 jam. Ada pekerjaan yang sanggup kita kerjakan dalam waktu 2 jam. Ada pekerjaan yang sanggup kita lakukan dalam waktu 1 jam. Di situ teman-teman. Makin lama, kita tuh makin presisi ngeset target. Ini penting. Jadi waktu bangun pagi, kalian tuh udah tahu mau ngapain di hari ini. Fragmentation waktunya itu udah clear. Per jamnya kapan, hari ini ngapain, sebelum makan siang ngapain, setelah makan siang ngapain. Terbagi dari hal yang kecil sampai kita masing-masing itu puzzling untuk ngejerin goals ataupun target yang udah kita set yang mungkin lebih besar di situ. Nah, di sini teman-teman perlu kedisiplinan diri sebetulnya. Misalnya gue kasih contoh gitu misalnya. Oh, developer gitu ya. Developer mungkin ngerjain task ini cukup 1 jam. Tapi gue udah kelar nih. Part gue tuh udah kelar. Gue lagi nunggu tuh dependensi dengan misalnya developer yang lain gitu. Atau gue butuh confirm dari sisi BA gitu dalam requirement ini gimana nih validasinya misalnya. Jadi kalian ada waktu tunggu di situ. 1 jam gitu misalnya. Nah, waktu tunggu itu kalau bisa adalah fragmentation time yang lain yang kalian targetkan misalnya setelah makan siang digeser ke saat itu juga. Jadi, pelan-pelan kalian akan disiplin membagi puzzling-puzzling di waktu yang kalian kelola sendiri, teman-teman. Menjadi project manager untuk diri sendiri. Membagi waktu dengan disiplin, menggeser-geser target, menggeser-geser task di situ. Ntar ada tambahan dari sisi gue di sini, teman-teman. Misalnya, kalau kita melakukan satu task dulu misalnya 4 jam. Nah, ini akan korelasi ke bawah. Karena capacity gue naik di situ. Karena gue mungkin sanggup untuk mengerjakan lebih cepat dari 4 jam. Gue bisa mengerjakan dalam 1 jam. Bahkan setengah jam mungkin gue bisa kerjakan. Gue kerjakan lebih kecil lagi fragmentation time-nya. Jadi dalam satu hari, ada orang yang bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan sebetulnya teman-teman. Lebih produktif gitu kalau bahasa korporasinya itu teman-temannya. Karena apa? Dia
telaten melakukan time management di situ. Ini belief system gue. Jadi flexible projection increment itu hal yang bisa tergeser-geser secara dynamically di situ teman-teman. Dan ini bisa disetting dengan kedisiplinan diri, kedewasaan diri ya teman-teman. Karena balik lagi, kalian udah ngejarin goals jangka panjang, kalian harus breakdown dengan goals-goals jangka pendek yang durasi-durasi waktu itu. Tujuannya adalah balik lagi agar tercapai. Kalau bisa tercapai, kalau kita targetin 1 tahun, 6 bulan udah beres nih semua. Kita bisa kerjain hal yang lain di situ, teman-teman. Karena kita rapi dari sisi time managementnya. Oke ya. Nah, gue lanjut ke, nah gue suka di Matrix ini. Eisenhower Matrix ini gue suka banget di sini teman-teman. Jadi, kok sering nih dulu, sampai sekarang sebenarnya teman-teman. Gue tuh assignment itu banyak banget kok. Di saat bersamaan semua itu gue harus kerjakan di titik ini. Harus sekarang gitu. Nah, gue nggak believe itu teman-teman. Gue nggak percaya di part di situ. Karena waktu gue melihat ada assignment itu, gue percaya kita tuh harus terlatih. Nah ini kata kunci adalah terlatih melakukan segmentasi matrix Eisenhower ini teman-teman. Jadi ada pekerjaan yang urgent important itu dilakukan saat ini juga. Apa kriteria urgent important? Nah itulah yang kita latih sebenarnya. Apa yang urgent, apa yang important. Karena tidak semua yang important, tidak semua yang penting itu urgent teman-teman. Bisa kita schedulekan, bisa kita plankan di situ. Ingat tadi ya, kita balik lagi di sini. Kita bisa plankan di fragmentation waktu yang mana nih yang kita jalankan di situ. Karena itu penting, kita ngerti ini penting semua. Assignment itu penting, harus kelar semua. Tapi di time slot yang mana kita kelarin itu. Kita jalankan itu teman-teman. Jadi sesuatu yang penting, yang important, tapi nggak urgent, itu kita taruh di to-do list. Kita taruh di fragmentation time yang mana yang kita taruh di situ. Terus ada segmentasi lagi nih teman-teman. Ada yang urgent tapi nggak important gitu misalnya. Urgent nih misalnya customer marah gitu kan di apa ada error di sini gitu misalnya. Kalian tuh role-nya misalnya BA gitu misalnya ya teman-teman ya. Gue nih BA kok, tapi error sistemnya nggak bisa diakses gitu. Urgent banget nih, beneran urgent banget. Tapi untuk gue sebagai BA, gue nggak important teman-teman. Gue bisa membalas si customer itu. Oke pak, nangkep pak, ini urgensinya kami nangkep ya pak. Aku kontak tim developer sekarang ya pak. Kalian melakukan delegasi di situ. Karena memang secara topoksi ataupun responsibility itu bukan kerjaan kalian. Kalian bisa delegasikan ke teman-teman ataupun bagian yang memang dia menjadi urgent important untuk dia, gitu misalnya. Melakukan delegasi di situ. Melakukan koordinasi lah di situ. Berkomunikasi lah kalian di situ. Sebetulnya teman-teman. Nah, matrix yang terakhir atau part yang terakhir adalah terkait dengan udah nggak urgent, nggak important di situ. Eliminasi lah, dilupakan lah, atau di ya disingkirkan lah di situ misalnya. Nah, pembagian antara 4 kotak ini, Eisenhower matrix ini yang akan melatih kalian ya, melatih diri kita sendiri untuk memilah dan memilih sesuatu yang lebih presisi atau lebih pas untuk kita. Pembagian urgent important, not urgent important, not important urgent, not important not urgent gitu misal. Hal-hal seperti ini dilatih teman-teman. Tapi balik lagi, permainan adalah permainan fragmentation waktu itu di mana. Kalau memang itu hal yang important gitu ya, terutama yang bagian matrix yang di atas teman-teman. Oke ya, gue masuk ke part yang terakhir. Di situ adalah terkait capacity. Mungkin kita bisa analogikan capacity ini kayak baterai lah, baterai power bank gitu misalnya ya. 6.600 mAh gitu, 10.000 mAh, 20.000 mAh. Itulah capacity. Itulah kemampuan kita secara pribadi ya teman-teman ya. Secara pribadi itu bisa membesar gitu teman-teman, capacity itu. Sesuatu yang bisa kita kembangkan secara pribadi. Jadi kalian akan terlihat siapa atau teman siapa atau diri kalian sendiri yang merasa, oh, gue capacity gue nih kayak gue masih bisa tingkatin deh. Pribadi dulu ya, kita ngomongin capacity pribadi dulu. Analogikan sekarang gue tuh 6.600 mAh battery. Gue akan naikin misalnya di 10.200 mAh gitu misalnya. Dalam waktu ya 2 bulan. Apa tuh capacity?
kemampuan kita menyelesaikan sesuatu. Kalau kita ada assignment, ada pekerjaan, ada task di situ, kita sanggup secepat apa, sebaik apa, dan bisa on time atau enggak itu misalnya. Itu capacity pribadi. Gue akan masuk ke yang gambar yang kedua, teman-teman, gambar di tengah ini. Nah, capacity itu, ini ya, capacity itu bisa multiplier efeknya kalau kita collab, kalau kita teamwork. Nah, ini kayak kata-kata yang terlalu generik, terlalu mengawang-awang, tapi ini happen, teman-teman. Kalau misalnya capacity kita tuh 20.000 mAh ya, kita ketemu sama orang yang 20.000 mAh juga, sama nih kapasitinya, sefrekuensi nih, feel-nya dapet nih, tambah 20.000 tambah 20.000, enggak 40.000. Berkali-kali ini akan lebih dari 40.000, biasa 60.000 kah, biasa 60.500 kah. Dia multiplier effect itu di situ, exponential value di situ. Pas kita collab sama teman. Jadi misalnya kenapa bisa sekuat itu atau impact itu sebesar itu, teman-teman? Karena memang mungkin teman yang di sana itu mengisi kekurangan kita di sini. Dia in return, dia ada kekurangan di mana, kita mengisi part di situ. Waktu kita bergabung 2 3 orang, 4 orang, 5 orang, impact multiplier itu akan tinggi sekali. Percaya nggak percaya di situ? Dan ini gue believe sebenarnya, teman-teman, di situ. Jadi bekerjalah dengan tim. Capacity pribadi akan naik secara gradual dan impact secara teamworknya itu besar, teman-teman. Oke. Nah, part yang ketiga yang ada gambar orang dituang kepalanya itu adalah continuous improvement, belajar terus di situ. Belajar bisa belajar dari buku kah, belajar dari YouTube kah, belajar dari ngeliatin temennya kah, belajar dari siapa kah, belajar dari mana kah. Terima hal itu, teman-teman. Masukin ke otak kita agar kita tuh bisa melihat sesuatu yang lebih jernih. Kita bisa melihat sesuatu yang lebih mantep ke kita karena kita nggak berhenti belajar, kita nggak berhenti improve di situ, teman-teman. Nah, kalau gue wrap up ya terkait capacity ini, 3 hal ini yang menurut gue pribadi kombinasi ataupun titik temu yang menurut gue adalah hal yang pas di situ. Gimana cara naikin capacity kok gitu misalnya? Tadi gue jelasin sedikit ya. Belajar nggak pernah berhenti, terus belajar di situ. Kedua, kalau ngomongin developer atau ngomongin BA atau ngomongin role apapun lah di Fabula ya, buatkan template kah di situ biar ke depan, ada pekerjaan ini kalian udah tek 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 kelar gitu, atau skeleton codingnya udah rapi, format dokumennya udah rapi, UI template-nya udah rapi. Jadi waktu kalian dapat pekerjaan, seakan-akan kalian tuh cepet banget mengerjakannya dengan mungkin template gitu misalnya. Nggak ada yang tahu kan di situ. Hal itu yang perlu kita tingkatkan di situ. Selanjutnya gitu, template-nya, skeletonnya, format dokumennya diupdate terus. Berkembang kan soalnya, dunia ini kan nggak stagnan kan teman-teman. Diupgrade terus. Jadi waktu ada assignment pekerjaan, kalian tuh waktu masuk ke tempat kalian, kalian tuh cepet gitu. Karena semua udah ready di situ. Dan update to date terus. Semua hal yang kalian buat itu up to date, template-nya up to date terus, UI yang tidak ketinggalan zaman, coding-nya lebih seamless, coding-nya lebih rapi di situ, format dokumennya lebih baru gitu misal, jadi bisa menghirangi dispute ke sana. Itu harus dilakukan, teman-teman. Selanjutnya juga terkait dengan fokus. Fokuslah mengerjakan sesuatu dengan time fragmentation yang kalian udah jagain. Misalnya kalian targetkan pekerjaan itu 1 jam tuh fokus banget kelarin itu. Karena itu menjadi, kalau kita ngomong Eisenhower Matrix-nya lagi, itu di saat fragmentation 1 jam itu misalnya, itu adalah urgent important buat gue. Jadi gue masih kelar di situ. Fokus dan presisi di sana, dan benar-benar kita dedikasikan istilahnya waktu dan effort kita tuh di situ. Jadi memang kita komit gitu. Jadi kalau kita ada fragmentation waktu 1 jam beres, 1 jam beres. Jadi next-nya adalah kalian bisa mengerjakan sesuatu yang lebih banyak gitu loh, teman-teman. Lanjut, jangan lupa istirahat. Nah, ini penting juga, teman-teman. Tertentu ya, misal gua deh, contoh deh. Kalau kalian ke kantor gitu ya, jam 1 jam 2 gue pasti tidur di ruangan Ko Daniel, ruangan Pak Toto gitu. Dia ada satu sofa kecil gitu kan. Gue istirahat di situ.
Habis makan siang, gue istirahat 10 menit lah. Tidur, kadang gue tidur. Karena gue merasa tidur di saat itu untuk refreshment otak gue untuk decision atau meeting selanjutnya. Karena jangan lupa istirahat. Bukan harus kerja, oh fragmentation gini-gini. Mungkin ada di fragmentation tertentu kalian istirahat di situ. Main game kah, scroll TikTok kah, scroll reels kah, apapun dilakukan tapi memang di time fragmentation itu aja. Disiplin di situ. Nah, waktu time fragmentation sudah untuk kerja, ya udah lupakan istirahat, nggak boleh tuh buka-buka hal-hal yang menjadi distraction buat kalian teman-teman. Yang terakhir adalah collab tadi ya, udah jelasin sedikit ya. Waktu kita kolaborasi, waktu kita collab, waktu kita teamwork, impact multiplier itu happen. Dan ini terjadi berkali-kali teman-teman. Oke, mungkin kata-kata fokus area gue terakhir adalah waktu kita menaikkan kapasiti diri kita pribadi, ini diri sendiri teman-teman ya. Itu kontribusinya untuk diri kalian sendiri. Seriously. Ifabula atau perusahaan itu akan mendapat benefit yang indirect, tidak direct sebetulnya. Yang akan mendapat benefit yang direct itu diri kalian sendiri di situ. Waktu kalian disiplin, waktu kalian kapasitinya besar, waktu kalian bisa menerima banyak pekerjaan, kapasiti kalian cukup untuk menghandle tas-tas yang susah, yang akan mendapat benefit, oh dia perform sekali nih, oh dia KPI-nya bagus sekali nih, oh dia ininya bagus sekali nih. Di titik itulah diri kalian sendiri akan langsung dapat benefit itu teman-teman. Oke, ini menurut gue penting. Egoisme itu kalau kita ngomongin egoisme diri sendiri untuk menjadi lebih baik itu penting.